Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Oke, kita kembali lagi di Matematik Wajib kelas 11 semester 1 untuk program linear. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan kalau diketahui gambar-gambarnya. Silakan untuk mau belajar lagi, linknya saya taruh di atas atau nanti kalau nggak ada ntar di kolom deskripsi. Sekarang kita bahas yang bagian kedua, kalau diminta gambar daerah penyelesaian kalau pertidaksamaannya diketahui nih. Oke ya. Gimana nih? Yuk kita mulai pembahasannya. Pastikan kalian menonton sampai dengan selesai. Nih, soalnya kayak gini katanya nih. Gambar daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan berikut. Oke, caranya gimana? Sebelumnya, saya akan kasih tahu dulu beberapa tips dan triknya. Jadi kalau misalkan ada kalian punya garis kayak gini nih. Set gitu kan ya. Kemudian, tanda ke arah sebelah sini itu adalah kanan. Disebutnya ini kanan. Oke ya, ini daerah sebelah kanan, ini kanan, kanan. Nah, untuk kanan ini dia tandanya menggunakan tanda lebih dari sama dengan, gitu kan? Jika koefisien x-nya positif ya, jadi untuk koefisien x-nya positif ini kalau koefisien x-nya positif. Kayak gini ini, maksudnya koefisien x-nya ini kan 3 positif kan? 3 positif kan? Nah, kalau itu positif semua berarti kanan garis dia lebih dari sama dengan. Oke ya. Karena sedangkan ini sebelah kiri garis. Kiri garis dia kurang dari sama dengan. Oke. Kemudian kalau garisnya kayak gini. Ini juga sama. Ini kanan, dia pakainya lebih dari sama dengan, ini kiri pakainya kurang dari sama dengan, gitu ya. Kemudian kalau garisnya tegak, nah ini kanan, ini kiri dia kurang dari sama dengan, kanan lebih dari sama dengan. Kalau mendatar horizontal dia, ini kanan ya, karena ini sebelah sini ya, ini kanan lebih dari sama dengan, ini kiri kurang dari sama dengan. Itu beberapa ketentuannya. Selama koefisien x positif, garisnya gimana pun, kalau daerah penyelesaiannya sebelah kanannya, ini kanan garis ya, ini kanan garis, itu berarti lebih dari sama dengan, ini kanan garis, ini juga kanan garis, ini juga kanan garis. Maka dia menggunakan lebih dari sama dengan. Kalau ada di sebelah kiri garis, ini kiri, ini juga kiri, ini sebelah kiri juga, ini juga sebelah kiri. Menggunakan kurang dari sama dengan. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita mulai. Untuk yang pertama, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Kita ingin garis yang pertama. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Nah, langkah pertama kita buat jadi persamaan dulu kan. Jadi, 3x plus 2y sama dengan 6. Langkahnya adalah untuk menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Nah, dari sini ya. Maka kita tutup aja salah satunya. Tutupnya dengan cara gimana? Kalau saya tutup tuh ini, saya tutup gitu maksudnya tuh. Nah, saya tutup. Biasanya kalau di sekolah diajarin menggunakan tabel. Nah, kalau di sini nggak usah pakai tabel deh, biar nggak lama. Langsung saya tutup salah satunya, kemudian 3x sama dengan 6. Maka x-nya berapa dong? X-nya 2 dong ya, berarti x-nya sama dengan 2. Nah, ditutup ini artinya 0, berarti y-nya sama dengan 0. Begitu ya. Jadi, ditutup y-nya berarti y-nya 0, kemudian 3x sama dengan 6. X-nya sama dengan 2 berarti kan. Nah, sekarang kalau misalkan x-nya yang saya tutup. Nah, kalau x yang ditutup berarti artinya x-nya 0 kan? Berarti di sini x sama dengan 0, maka y-nya berapa? 2y sama dengan 6. Berarti y-nya 3 kan? Y-nya sama dengan 3. Maka saya punya koordinatnya 2,0, yang ini 0,3. Seperti itu ya. Oke. Langkah yang sama kita lakukan terhadap garis yang kedua. Garis yang kedua, di sini ada 4x plus y kurang dari sama dengan 4. Pertama y-nya dulu ya. Kita buat jadi persamaan dulu. Jadi 4x plus y sama dengan 4. Nah, gitu ya.
Jadi sekarang Y-nya kita buat 0 dulu. Kita tutup Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan berapa? 4. X sama dengan 4. Berarti 4 bagi 4, 1. Y-nya berapa? Y-nya juga 0. Oke, selanjutnya kalau X-nya yang saya buat 0. Nanti saya tutup ya si X-nya ya. Ini. X-nya saya tutup, berarti Y sama dengan 4. Oh, berarti untuk X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Sedangkan yang ini, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini artinya apa? Ini artinya kuadran 1. Oke, jadi kalau saya gambar, ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang pertama kita punya, ini jadi 1,0, ini 1,0, ini 0,4. Kita punya 2,0 sama 0,3. Ini 1, 2, 3. Jadi kita punya 2,0 di sini ya. Sama 0,3. 1, 2, 3, 4. 3 sini ya. Kita hubungkan garisnya. Saya ganti warna yang lain ya. Saya ganti misalkan warna nih. Ganti garisnya ini ya. Set. Nah, gitu ya. Ini agak bengkok-bengkok nggak apa-apa lah ya. Kemudian yang satu lagi dia melalui berapa? 1,0 di sini berarti ya. Ini dan 0,4 ini 0,4 sini ya. Set. Saya ganti warna yang lain biar kelihatan ya. Nah, ini dia. Berarti nah, begitu ya. Perhatikan, semuanya menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Ini pakai kurang dari, ini juga pakai kurang dari. Semua yang menggunakan kurang dari sama dengan, koefisien X-nya positif, berarti ke arah kiri. Ini ke arah kiri, yang ini juga ke arah kiri. Daerahnya mana? Daerahnya yang ini dia. Nah, begitu ya. Kemudian, ketika kita sudah tahu daerahnya, maka kita tentukan batas-batas titik-titiknya. Ya, titik-titik yang membatasinya 1, 2, ini kan titik potongnya ya. 3 sama ini 4. Berarti titik ini 0,0 kan berarti ya. Katakanlah titik A. Titik A, ini titik B, ini titik C, yang ini ya. Ini titik D. Nah, titik A sampai titik C itu ada langsung di sini kelihatan. A itu 0,0, B itu 1,0, C itu 0,3. Nah, titik D kan belum ketahuan nih. Gimana cara mencari titik potong D? Kita gunakan eliminasi, berarti ya. Kita ganti. Jadi titik D kita gunakan eliminasi. Persamaan yang mana? Yang ini dia. Ini persamaan 1. Ini belum dihapus tadi ya. Ini persamaan 2. Nah, jadi eliminasi persamaan 1 dan 2. Gitu ya. Jadi ntar kita dapat di sininya 3x plus 2y sama dengan 6. Di sininya 4x plus y sama dengan 4. Kita eliminasi, ini kita kali berapa nih? Kita kali 2 aja yang bawah ya. Yang bawah kita kali 2, ini kita kali 2, ini kita kali 1. Terdapat bentuknya. Jadi 8x plus 2y sama dengan 8. Ini yang atasnya kita tulis di bawahnya ini ya. 3x plus 2y sama dengan 6. Kita kurangin, ini habis. 8 dikurangi 3 jadi 5 ya. 5x sama dengan 8 kurangi 6, 2. Berarti x-nya kita ketemu x sama dengan 2 per 5. Oke, x-nya ketemu 2 per 5. Tinggal kita cari y-nya. Kita substitusikan ke salah satu. Misalkan kita substitusikan ke yang 4x plus y ya. Jadi 2 per 5 untuk x sama dengan 2 per 5. Saya substitusikan ke 4 dikali 2 per 5 gitu ya. Kemudian ditambah dengan y sama dengan 4. Jadinya 20 lagi. 8 ya. 8 per 5 ditambah y sama dengan 4. Maka y sama dengan 4 dikurangi 8 per 5. 12 per 5. Nah, berarti titik D ini adalah, nanti kita jawab sini, titik D-nya dari berapa? 2 per 5, 12 per 5. Nah, titik A itu 0,0. Kemudian titik B-nya 1,0. Kemudian titik C-nya, titik C itu 0,3. Titik D itu kita punya 2 per 5, 12 per 5.
Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau penjelasan di video sebelumnya itu kalau kita dari gambar menentukan sistem pertidaksamaannya. Sekarang kalau kita dari sistem pertidaksamaan menentukan gambar, caranya kayak tadi. Kita apa tadi udah jelaskan di awal, konsep awalnya ini ya. Nah, ini dia. Jadi terkait dengan kiri dan kanan. Nah, selama koefisien X-nya positif, kanan itu ini lebih dari sama dengan, kiri kurang dari sama dengan. Kanan kirinya jelas ya. Kanan kiri, kanan kiri. Kemudian kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Caranya gimana? Caranya dengan ditutup aja salah satu. Kayak tadi ya, ditutup. Ditutup itu maknanya 0. Oke, kemudian tinggal 3X sama dengan 6. Karena Y-nya yang ditutup, Y-nya 0. 6 bagi 3, 2. Begitu seterusnya. Kemudian kita gambar. Karena tadi kita udah tahu semuanya menggunakan tanda kurang dari sama dengan, berarti semuanya ke arah kiri. Dapatlah daerah yang sebelah kiri di sini. Kemudian kita tentukan titik-titik yang membatasi daerahnya. A, B, C, D kita kasih nama. A, B, dan C, A, B sampai C itu udah ketemu kan? Sedangkan D itu titik potong kedua garis belum ada, berarti kita eliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan 2-nya. Didapat X dan Y-nya 2/5 sama 12/5. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti di video berikutnya, kalian nanti akan lihat menentukan nilai maksimum dan minimum kalau diketahui fungsi objektifnya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk like jika suka dengan video ini dan share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.